Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nyayu Miftalifi Mutiara dengan NIM 080512828232 dari kelas L2. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang valuasi ekonomi yang dimana materi ini sudah dipraktikumkan di praktikum mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Kelautan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan pertama-tama itu tentang apa itu valuasi ekonomi. Jadi, valuasi ekonomi ini dapat didefinisikan sebagai upaya untuk memberikan nilai kuantitatif terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan, baik nilai pasar atau market value maupun nilai non-pasar atau non-market value. Nah, jadi valuasi ekonomi ini merupakan salah satu upaya yang dimana itu kita memberikan nilai kuantitatif terhadap barang dan jasa. Dan barang dan jasa tersebut itu dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan. Nah, selanjutnya itu ada apa tujuan valuasi ekonomi. Jadi, tentunya valuasi ekonomi itu memiliki tujuan. Nah, tujuannya itu adalah untuk memajukan keterkaitan antara konservasi sumber daya alam dan pembangunan. Dan tentunya valuasi ekonomi ini juga dapat digunakan sebagai alat meningkatkan apresiasi dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Jadi, valuasi ekonomi ini merupakan salah satu solusi yang dimana itu dapat meningkatkan apresiasi dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Jadi, kita bukan hanya memajukan keterkaitan antara konservasi sumber daya alam dan pembangunan ekonomi, tetapi juga dapat meningkatkan apresiasi dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan melalui valuasi ekonomi ini. Nah, selanjutnya itu ada nilai ekonomi total. Nah, di sini untuk nilai ekonomi total itu terdiri atas dua nilai. Yang pertama itu nilai guna, terus juga yang kedua itu adalah nilai non-guna. Nah, di sebelah kanannya ini terdapat metode valuasi ekonomi, yang dimana itu ada beberapa metode di sini. Ada yang pertama itu metode harga pasar konvensional atau conventional market value. Terus yang kedua itu ada metode pasar pengganti atau surrogate market. Yang ketiga ada metode simulasi pasar atau hypothetical atau simulated market, dan tentunya juga ada metode lainnya. Yang dimana itu di dalam sini itu metode lainnya itu terdiri dari dua. Yang pertama itu metode transfer keuntungan atau benefit transfer. Terus yang kedua itu ada metode valuasi ekonomi participatory atau participatory economic valuation. Nah, jadi untuk metode valuasi ekonomi ini dapat kita simpulkan bahwa ada 3 berikut yang ini, dan 2-nya lagi itu termasuk di metode lainnya. Nah, tentunya untuk valuasi ekonomi ini juga memiliki manfaat. Ada beberapa di sini. Yang pertama itu ada membantu pengambilan keputusan. Terus yang kedua ada menginternalisasi nilai lingkungan ke dalam ekonomi. Jadi, valuasi ekonomi ini juga dapat menginternalisasikan nilai lingkungan yang berasal dari sumber daya alam itu ke bidang ekonomi. Dan yang ketiga itu ada meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan, yang dimana sudah saya jelaskan tadi di slide sebelumnya bahwasannya memang valuasi ekonomi ini merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama terhadap lingkungan. Terus yang keempat itu ada menjadi dasar penetapan kompensasi dan ganti rugi. Yang kelima itu ada mendukung kebijakan dan instrumen ekonomi, kayak semisal PIS dan pajak lingkungan. Terus yang keenam itu ada mendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan. Jadi melalui ekonomi tentunya kita dapat mendukung salah satu
rencana pemerintah yaitu perencanaan pembangunan berkelanjutan. Nah, untuk ruang lingkup dari valuasi ekonomi ini sendiri, itu membahas tentang teknik penilaian yang dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu ada nilai berbasis pasar, yang di sebelah sini. Terus yang kedua itu ada nilai pengganti berbasis pasar, yang di sebelah sini. Dan yang terakhir itu ada Simulated Value Survey Base atau simulasi nilai berbasis survei. Nah, untuk market-based value atau nilai berbasis pasar ini terdiri dari 2 jenis. Ada indirect secara tidak langsung dan juga ada direct secara langsung. Nah, untuk indirect ini ada beberapa poin yang dijelaskan di sini, bahwasannya itu ada change in productivity, terus ada shadow project, ada defensive preventive expenditure, terus ada cause of illness, dan yang terakhir itu ada replacement cost. Nah, yang direct atau secara langsung itu terdiri dari 2 poin. Di sini ada on-site sale value net price, terus juga ada actual cost di sini. Nah, untuk nilai pengganti berbasis pasar itu atau surrogate market based value itu terdiri dari 2 poin. Di sini ada travel cost dan juga ada hedonic price. Nah, untuk simulated value survey base atau simulasi nilai berbasis survei itu juga ada 2 di sini, sama seperti nilai pengganti berbasis pasar tadi. Ada choice modeling dan juga ada contingent valuation method. Jadi, 3 ini merupakan cakupan dari teknik valuasi ekonomi itu tersendiri. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasannya itu valuasi ekonomi merupakan salah satu hal yang penting yang harus kita pahami. Karena valuasi ekonomi merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pemanfaatan lingkungan tersebut. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.